Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Dadang Azahari, NIM 250111100069. Saya dari kelas 2B Prodi Ilmu Komputer Universitas Bumigora. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir UAS mata kuliah Desain Web, yaitu membuat personal portofolio website yang dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek personal portofolio yang telah saya buat. Di sini ada struktur proyek. Ini adalah struktur folder project saya. Folder utamanya bernama source code. Di dalam folder source code terdapat folder CSS, folder image, dan folder JS. Di dalam folder CSS terdapat style untuk tampilan website, dan folder image terdapat foto profil, foto project, dan foto sertifikat. Dan di dalam folder JS terdapat script, yang dimana ini untuk interaktivitasnya. Lalu di sini ada file index.html, yang dimana file ini sebagai file utama dari website yang saya buat. Sekarang saya akan menjelaskan struktur HTML yang saya gunakan. Saya menggunakan HTML5 dengan struktur yang semantik, di mana setiap tag memiliki fungsi dan makna yang jelas. Yang pertama adalah tag header yang berfungsi sebagai navbar. Di bagian paling atas halaman, di dalam tag header ini terdapat logo berupa teks, yaitu portofolio. Kemudian tag nav yang berisi 6 link navigasi, yaitu home, about, skill, portofolio, experience, dan kontak. Selain itu, di dalam header juga terdapat teks button dengan ID hamburger yang berfungsi sebagai tombol menu di tampilan mobile. Ketika tombol ini diklik, menu navigasi akan terbuka dan menutup. Selanjutnya di sini ada tag section dengan ID home. Di dalam section ini terdapat foto profil menggunakan teks img, nama lengkap menggunakan tag H1, dan profesi menggunakan tag P, serta kalimat perkenalan, serta 2 tombol menggunakan tag A yang mengarah ke section portofolio dan kontak. Selanjutnya di sini ada section dengan ID about. Di dalam section ini terdiri dari 3 cut, yang dimana cut menggunakan tag div dan kelas cut. Cut pertama berisi biodata, dan cut kedua berisi deskripsi diri dan tujuan karir, dan cut ketiga berisi riwayat pendidikan. Selanjutnya di sini ada section dengan ID skill. Di dalam section ini berisi 2 kolom. Kolom kiri berisi progress bar kemampuan teknis, dan kolom kanan berisi cut kemampuan non-teknis. Setiap progress bar menggunakan kombinasi tag div yang diatur lebarnya melalui CSS variabel. Selanjutnya di sini ada section dengan ID portofolio. Di dalam section ini berisi 4 cut project. Setiap cut menggunakan teks image untuk foto project, teks H3 untuk nama project, teks P untuk deskripsi, dan teks span untuk teknologi yang digunakan. Setiap cut juga memiliki atribut one click yang menghubungkan ke fungsi modal di JavaScript. Fungsi modal adalah ketika kita mengklik salah satu foto pada project, maka foto itu akan ditampilkan sepenuhnya. Selanjutnya ada tag section dengan ID experience.
Text section ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri berisi pengalaman kerja menggunakan struktur timeline tag div, dan di bagian kanan berisi card sertifikat yang di dalamnya terdapat teks image untuk foto sertifikat dan juga bisa diklik menggunakan unclick untuk membuka modal sertifikat. Selanjutnya ada text section dengan ID kontak. Pada section ini berisi tentang kontak yang bisa dihubungi oleh pengguna. Seperti contohnya ada Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya yang terakhir ada tag footer. Di bagian paling bawah halaman berisi dengan nama saya. Semua gambar pada website ini memiliki atribut ALT untuk keperluan aksesibilitas, dan website menggunakan tag meta viewport agar tampilan menyesuaikan ukuran layar perangkat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang style CSS. Di bagian paling atas saya menggunakan CSS variables pada selector word untuk menyimpan nilai warna dan font yang digunakan di seluruh halaman sehingga lebih efisien dan mudah diubah. Untuk layout, saya menggunakan CSS grid pada bagian About, Skill, Portfolio, dan Experience, agar tampilannya rapi dan terstruktur. Website ini juga responsif menggunakan media queries dengan dua breakpoint. Pertama, max width 900 px untuk tablet, dan kedua, max width 600 px untuk smartphone. Di smartphone, layout berubah menjadi satu kolom dan navbar berubah menjadi hamburger menu. Untuk warna, saya menggunakan 3 warna utama, yaitu hijau, hijau gelap, dan krim untuk teks. Dan di sini saya menggunakan font yang bernama Segoe UI. Di sini saya akan menjelaskan tentang script yang saya gunakan. Pertama, terdapat fitur hamburger menu. Saat ikon hamburger diklik, program akan menambahkan atau menghapus kelas open menggunakan checklist toggle. Hal ini membuat menu navigasi bisa dibuka dan ditutup pada tampilan mobile. Selanjutnya, ketika pengguna memilih salah satu menu atau mengklik area di luar navbar, menu akan otomatis tertutup. Fitur ini membuat navigasi menjadi lebih nyaman digunakan. Berikutnya ada navbar scroll effect. Saat halaman digulir lebih dari 20 pixel, program akan menambahkan kelas scrolled, sehingga penampilan navbar berubah. Misalnya menjadi memiliki background atau bayangan. Program ini juga memiliki fitur aktif menu atau scroll spy. Saat pengguna berpindah ke suatu section, menu yang sesuai akan otomatis diberi kelas aktif sehingga pengguna mengetahui posisi halaman yang sedang dibuka. Kemudian ada fitur smooth scrolling. Saat menu diklik, halaman akan berpindah secara halus ke section tujuan menggunakan window scroll to dengan behavior smooth. Selanjutnya adalah tombol back to top. Tombol ini akan muncul ketika halaman sudah digulir cukup jauh. Saat diklik, halaman akan kembali ke bagian atas dengan animasi yang halus. Pada bagian kontak form, program melakukan validasi data. Nama dan email tidak boleh kosong. Email harus memiliki format yang benar. Dan pesan minimal berisi 10 karakter. Jika semua data valid, akan muncul pesan berhasil dan form akan dikosongkan. Selain itu, terdapat animasi progress bar dan fade-in animation yang menggunakan intersection observer. Animasi hanya dijalankan ketika elemen muncul di layar sehingga lebih efisien. Terakhir, terdapat fungsi modal. Modal dapat dibuka dan ditutup melalui tombol maupun tombol escape, serta saat modal terbuka, scroll halaman akan dinonaktifkan. Jadi,
Secara keseluruhan, file JavaScript ini berfungsi untuk mengatur seluruh interaksi pada website, seperti navigasi, animasi, validasi form, modal, dan efek scroll, agar website menjadi lebih interaktif dan nyaman digunakan. Mungkin hanya itu penjelasan untuk source code yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan website yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan website personal portofolio yang sudah saya buat. Website ini memiliki 6 section utama, yaitu Home, About, Skill, Portfolio, Experience, dan Kontak. Di bagian Home, pengunjung langsung melihat foto profil, nama lengkap, profesi, kalimat perkenalan singkat, dan 2 tombol menuju portofolio dan kontak. Di About, terdapat 3 card berisi biodata lengkap, deskripsi diri beserta tujuan karir, dan riwayat pendidikan. Di bagian Skill, sebelah kiri menampilkan kemampuan teknis dalam bentuk progress bar seperti HTML, CSS, JavaScript, jaringan komputer, Linux, dan troubleshooting. Sebelah kanan menampilkan kemampuan non-teknis dalam bentuk card. Di bagian portofolio, terdapat 4 proyek. Setiap proyek bisa diklik dan akan muncul pop-up berisi foto proyek beserta penjelasan detailnya. Di bagian Experience, saya menampilkan pengalaman PKL di PT Hijrah Muara Sintesis sebagai teknisi instalasi dan maintenance jaringan. Ada juga sertifikat di coding yang bisa diklik untuk melihat fotonya secara penuh. Di bagian kontak, tersedia informasi tentang Instagram dan WhatsApp saya. Menggunakan button, yang dimana di sini bisa diklik. Contoh, kita mengklik Instagram, maka di sini akan beralih ke aplikasi Instagram. Begitu juga dengan WhatsApp. Ini terdapat juga tombol back to top. Jika kita mengklik tombol ini, maka kita akan dialihkan ke tampilan paling atas. Demikian penjelasan tentang website yang saya buat. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang presentasi personal portofolio website saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.